Untuk penjelasan bab 3 aplikasi website Citizen Jurnalis ini, um, di sini ada sub analisa sistem yang dibangun. Di sini menjelaskan bagaimana nantinya sistem akan dibangun atau beberapa teknik dasar yang digunakan untuk membangun website ini, di mana ada halaman khusus yang digunakan oleh admin, kemudian menentukan halaman khusus yang digunakan oleh masyarakat atau warga yang akan mempublish berita-berita seputar kampung masing-masing. Jadi di sini nanti aplikasi yang akan kita bangun terdapat dua jenis user. Yang pertama ada, atau bukan jenis level, ada dua level user. Yang pertama ada level admin, yang kedua ada level masyarakat atau warga. Kemudian juga nanti menyediakan halaman daftar akun atau halaman buat akun, kemudian menentukan bahasa pemrograman yang digunakan, yaitu bahasa pemrograman berbasis web serta framework Node.js untuk database menggunakan MySQL. Sedangkan untuk pembuatan aplikasi nanti kita menggunakan Macromedia dan Weaver. Kemudian ada analisa basis data atau database, yaitu ada Entity Relationship Diagram. Sebelum membuat ERD ini ada beberapa aturan-aturan bisnis, yaitu satu level dapat dimiliki oleh banyak user, di mana ini ditunjukkan pada satu level dapat dimiliki oleh banyak user. Jadi di sini, ini level, kemudian dapat dimiliki oleh banyak user. Nah, ini ada M-nya nih. Dapat kita lihat M ini banyak atau many. Kemudian selanjutnya satu kecamatan dapat memiliki banyak user. Nah, di sini satu kecamatan dapat memiliki banyak user. Kemudian satu desa dapat memiliki banyak user. Satu desa dapat memiliki banyak user. Kemudian seorang user dapat menulis banyak berita. Nah, ini relasinya. Seorang user dapat menulis banyak berita. Kemudian yang terakhir, satu kategori dapat memiliki banyak berita. Satu kategori dapat memiliki banyak berita. Untuk tabel basis data ini, di sini menjelaskan tentang struktur tabel yang nanti kita gunakan. Dimana di sini ada terlihat tabel level, ini struktur tabelnya, tabel kecamatan ini strukturnya, tabel desa ini strukturnya, kemudian tabel user ini strukturnya, tabel kategori ini strukturnya, dan selanjutnya tabel berita ini struktur dari tabel berita. Kemudian ada analisa kebutuhan fungsional. Di sini nanti kita akan menganalisa bagaimana alur data secara keseluruhan. Di sini dapat kita lihat untuk membuat analisa kebutuhan fungsional, yang pertama ada diagram konteks. Diagram konteks ini dapat dilihat nanti atau alat-alat yang untuk struktur analisis. Jadi di sini menggambarkan secara umum atau secara garis besar bagaimana nantinya sistem alur data dari sistem atau dari website Citizen Journalism ini. Di sini ada admin memasukkan data level, data kecamatan, data desa, data user, data kategori, selanjutnya diproses dan menghasilkan informasi data user, informasi data berita. Sedangkan untuk masyarakat atau warga di sini melakukan daftar akun, menulis berita, kemudian diproses, kemudian warga dapat melihat atau dapat membaca berita-berita yang sudah dipublish pada website Citizen Journalism ini. Selanjutnya ada data flow diagram, di mana data flow diagram ini adalah data atau diagram yang menggambarkan secara keseluruhan dari alur data nantinya atau cara kerja dari sistem nantinya. Di sini dapat kita lihat ada data flow diagram level 1, yaitu user memasukkan data login admin, memasukkan data level, data kecamatan, data desa, data user sampai dengan data kategori. Selanjutnya diproses di dalam proses 1.1 ini, yaitu khusus admin. Dan data-data yang dimasukkan tadi atau dilakukan proses tadi disimpan ke dalam TB level, TB kecamatan, TB desa, TB user, dan TB kategori. Selanjutnya dari proses 1.1 ini menghasilkan informasi data user, informasi data berita. Dan pada proses 1.2 khusus warga, user melakukan daftar akun, kemudian melakukan login warga. Selanjutnya di dalam halaman khusus warga nantinya dia menulis berita.
Kemudian diproses di dalam proses titik 2 ini, data-data tersebut disimpan ke dalam DB berita dan juga mengambil data user untuk kebutuhan pada daftar akun ini. Selanjutnya dari proses 1.2 ini menghasilkan baca berita. Kemudian ada sub perancangan antarmuka, di sini merancang bagaimana nantinya tampilan yang akan dihasilkan oleh website ini atau aplikasi ini. Jadi dapat kita lihat di sini ada ini warga, halaman khusus admin dan halaman khusus warga maksudnya. Kemudian ada rancangannya, kita lihat di sini ini ada tampilan rancangannya sampai dengan rancangan keseluruhan yang kita lihat. Ada rancangan antarmuka untuk warga. Di sini ada daftar akun, rancangan ini bentuk rancangan halamannya, dan kemudian ada yang terakhir ada rancangan halaman tulis berita. Ini bentuk rancangan halamannya. Demikian penjelasan tentang bab 3 untuk website citizen journalism.